lalu mengenakan gaun pengantin merah, dan dengan tegas melangkah ke jalan menuju alam baka, untuk membuat suami yang mengkhianatinya menyesal seumur hidup. Sementara itu pria itu sedang bahagia, membawa wanita licik itu menghadiri pesta penyambutan kembalinya sang hakim akhirat. Sampai pengumuman perceraiannya dengan wanita itu diumumkan, barulah dia sadar, wanita yang selama ini dia remehkan, ternyata adalah hakim akhirat yang mengatur hidup dan mati. Ternyata wanita itu adalah satu-satunya hakim akhirat terakhir di dunia manusia. Dia harus melewati berbagai cobaan, baru bisa duduk di posisi itu. Dan di ujian terakhirnya, dia diselamatkan oleh pria itu. Demi membalas budi, dia rela menikah dengannya. Pria itu pun berjanji akan mencintainya seumur hidup, dan jika pernah membuatnya marah, dia akan meletakkan satu bangau kertas ke dalam botol. Wanita itu percaya pada ucapannya, dan mengorbankan seluruh kekuatan sihirnya, untuk memperpanjang umur pria itu 10 tahun, membuat pria itu mendapatkan posisi sebagai jenderal. Sementara wanita itu rela melepas jabatan sebagai hakim akhirat, demi menjadi ibu rumah tangga. Mereka bertiga menjalani kehidupan yang bahagia, hingga wanita licik itu datang, dan menghancurkan semua kebahagiaan mereka. Pria itu sering pulang larut dengan alasan kerja, bahkan anak mereka mulai mengeluh masakan ibunya tidak enak, dan bilang ingin makan makanan barat buatan wanita licik itu. Setiap kali pria itu membuat wanita itu marah, dia akan menyuruhnya meletakkan satu bangau kertas. Tanpa disadari, botol itu sudah penuh sesak dengan bangau. Saat itulah wanita itu sadar, 8 tahun cinta ini tak berarti di mata pria itu. Tiba-tiba pemimpin alam baka turun tangan, menanyakan kenapa 8 tahun lalu dia tidak kembali tepat waktu. Wanita itu memohon 3 hari lagi, untuk memutuskan semua ikatan duniawi, dan berjanji akan kembali tepat waktu. Setelah pemimpin pergi, pria itu menelpon, mengaku sibuk hari ini dan janji akan merayakan hari jadi mereka besok. Mendengarnya wanita itu mengibaskan lengan dan menggunakan sihir, dan dalam sekejap, dia melihat pria itu sedang bermesraan dengan wanita licik. Saat itu hatinya benar-benar mati rasa. Lalu dia mengambil pena hakim yang sudah lama tersimpan, dan mengumumkan pada dunia luar bahwa dia akan kembali dalam 3 hari. Berbagai kekuatan di dunia segera bersiap, menyambut kembalinya hakim akhirat. Tiba-tiba angin besar bertiup dan menghancurkan gelas pria itu, dan saat dia masih bersama wanita licik, dia pun mendapat kabar bahwa hakim akhirat akan kembali. Dia tak tahu, bahwa angin tadi adalah peringatan dari pemimpin alam baka, agar wanita itu segera kembali. Sementara itu, wanita itu menyiapkan satu meja penuh makanan, ingin berpamitan terakhir pada keluarganya. Tapi pria itu dan anak mereka malah pulang bersama wanita licik. Begitu masuk rumah, wanita licik langsung duduk di kursi utama dan menghina, mengatakan makanan itu seperti masakan pembantu. Pria itu mendengarnya, bukan hanya tidak membela, malah berkata bahwa malam ini adalah ulang tahun wanita licik, dan memberinya kalung mewah. Wanita itu masih berharap pria itu memberinya hadiah, tapi ternyata pria itu lupa ulang tahun pernikahan mereka, dan bilang akan ganti besok. Wanita itu tidak marah. Tinggal 2 hari lagi dia akan pergi. Dia tidak ingin anaknya melihat dirinya bersedih, tapi kini di mata sang anak, hanya ada hadiah dari wanita licik, bahkan mulai merasa ibunya tidak berguna. Tak lama setelah itu, wanita licik mabuk, dan pria itu malah menyuruhnya bermalam, bahkan menempati kamar utama milik wanita itu. Yang paling menyakitkan, pena hakim milik wanita itu dibuang oleh anaknya. Mereka tidak tahu, hakim akhirat yang mereka kagumi, adalah wanita yang selama ini mereka hina. Hari kembalinya wanita itu pun tiba, demi membuat pria itu membenci wanita itu sepenuhnya. Wanita licik sengaja mengambil tangan wanita itu dan menampar dirinya sendiri, lalu menuduh wanita itu telah memukulnya. Pria itu langsung marah besar. Wanita itu tak ingin menjelaskan apapun, dan langsung masuk ke kamar.